Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Saya Dr. Oka Nurjaya, spesialis anak dari bagian Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar. Jadi memberikan materi pada blok pediatri. Jadi meliputi problem gastrointestinal pada anak. Jadi di dalam materi kuliah tersebut, jadi adik-adik atau saudara, ada beberapa yang harus dipahami di dalam blok pediatrik. Jadi ada kompetensi 2, kompetensi 3, sampai kompetensi 4. Jadi adik lihat silabusnya. Yang saya kuliahkan sekarang ini adalah yang kompetensi 4. Jadi sampai tata laksana. Sehingga kuliah-kuliah ini kelainan gangguan buang air besarnya nanti ada 3 materi yang harus diselesaikan. Ya, ini yang pertama ada tentang diare anak. Yang kedua nanti ada diare malabsorpsi. Ya. Kemudian yang ketiga nanti tentang konstipasi. Ya, itu. Jadi itu yang harus 4A yang adik-adik harus kuasai, yang diminta oleh UKDI. Ya, nanti UKDI, ujian-ujian kompetensi dokter Indonesia. Jadi semuanya kami hanya memfasilitasi untuk memberikan kuliah-kuliah ini. Ya, saya mulai saja dari tentang diare anak, ya, diare anak. Ya, pendahuluannya, diare itu adalah merupakan penyebab utama dari kesakitan dan kematian, ya, di negara berkembang termasuk negara kita. Jadi anak akan mengalami diare kira-kira 3 sampai 4 kali lah per tahun, ya. Anak itu sampai usia 18 tahun, ya, rata-rata terutama di bawah 5 tahun 3 sampai 4 kali dalam setahun. Ini adalah merupakan penyebab utama kematian. Ya, penyebab utama kematian di Indonesia juga ini. Kemudian yang menyebabkan adalah karena dehidrasinya. Jadi dehidrasi kekurangan air dan elektrolit. Nah, dari tinja. Jadi menurut definisi yang disebutkan sebagai diare itu adalah, ya, BAB yang cair. Ya. BAB yang cair melebihi 3 kali per hari dengan atau tanpa darah, ya, baik dengan atau tanpa darah, gitu ya. Definisinya dia terjadi perubahan dari frekuensinya, ya. Kemudian perubahan konsistensinya, itu dulu. Kata-kata kuncinya adalah perubahan frekuensi dan konsistensi, ya, yang disebut konsistensi. Ya. Jadi berdasarkan hal tersebut, pada nanti adik mendapatkan istilah-istilah yang ada pada diare anak ini, ya. Jadi definisinya adalah kalau dia diare akut itu lama berlangsungnya kurang dari 7 hari, ya. Kadang-kadang ada panas, ada muntah, gitu. Frekuensinya memang seperti itu. Jadi waktunya di bawah 7 hari. Itu istilah diare akut. Jadi kalau dia diistilahkan ke disentri, diarenya dengan lendir darah. Itu kalau ada definisi sebagai disentri, berarti diare itu dengan darah dan lendir. Jadi apapun etiologinya, biasanya si kuman, ya. Kadang-kadang alergi susu sapi juga ada lendir darah. Jadi kita kelompokkan ke dalam disentri dulu, gitu. Ada juga istilah nanti terlihat prolong diare. Jadi prolong waktunya sudah melebihi daripada, ya, sampai berlangsung 14 hari, lebih dari 7 hari, 14 hari, gitu. Jadi istilahkan seperti itu, diare waktunya. Istilahkan. Yang lebih panjang lagi itu diare persisten. Ini waktunya lebih 14 hari, namun etiologinya khas ini.
dibandingkan prolong diare ini, yang persisten etiologinya faktor infeksi. Ya, yang prolong diare bisa infeksi, bisa non infeksi juga. Jadi kalau udah membuat istilah diare persisten, berarti itu faktor penyebabnya infeksi. Ya, infeksi ini adalah kata kuncinya adalah faktor infeksi. Ya. Kemudian yang kelima, pembagiannya adalah tentang yang diistilahkan sebagai diare kronik. Kalau itu chronical diare jelas-jelas juga. Waktu memang lebih daripada 2 minggu, hilang timbul. Ya, dan faktor etiologinya ya bukan infeksi. Jadi bisa karena intoleransi makanan, ya bisa penyakit kronik, ya penyakit autoimun, ya alergi susu sapi yang tak terobati. Jadi hilang timbul gitu. Intermittent. Bisa melebihi dari 14 hari sampai bisa bulanan dan penyebabnya bukan non infeksi. Itu istilah kronik diare. Penyakit-penyakit keturunan ya yang menyebabkan diare di negara-negara Eropa, ada penyakit celiac disease, itu biasanya juga kronik diare. Dia bukan infeksi, tapi proses gangguan sistem imunologi gitu ya. Yaitu jenis-jenis diare. Ya. Sekarang saya menjelaskan tentang istilah diare akut. Dulu ada istilahnya gastroenteritis akut. Banyak istilah. Yang jelas ini sekarang kita memakai namanya diare akut. Ya, diare akut. Kalau dia bilang akut, berarti waktunya memang di bawah 7 hari ya. Jadi istilah diare itu gangguan frekuensi dan konsistensi atau tanpa lendir atau darah. Jadi ada tidak atau lendirnya dan darah itu sudah istilah sebagai diare. Defekasi encer lebih daripada sehari, 3 kali sehari dengan atau tanpa dan atau lendir. Ya, diare akut, ya. Diare yang terjadi mendadak pada bayi dan anak yang sebelumnya sehat dan kurang daripada 7 hari. Jadi kalau istilah sebelumnya sehat berarti tidak ada perubahan frekuensi dan konsistensi, gitu ya. Hati-hati juga ini pada bayi, ya itu saya tekankan pada bayi. Mengapa saya tekankan perubahan frekuensi dan konsistensi? Karena pada bayi yang mendapatkan ASI eksklusif, ya nanti adik-adik melihat dia frekuensinya bisa 5 sampai 10 kali sehari. Itu kan terjadi frekuensi lebih daripada 3 kali. Nah, namun pada bayi itu kan tidak ada perubahan dia konsistensinya. Konsistensinya ya seperti itu, cair-cair ada ampas ya, mirip cair, mirip diare. Kadang-kadang ibu-ibu kadang mengeluh, itu diare anak saya. Nah, ini bayi neonatolog di bawah 28 hari, di bawah 2 bulan, 1 bulan itu biasanya seperti kalau dan mendapat ASI saja, ASI eksklusif. Ya gitu ya. Pada prinsipnya itu masih normal. Jadi ditekankan adalah perubahan frekuensi dan konsistensi. Jadi dia berubah. Kalau dia tidak berubah pada bayi-bayi baru lahir, bayi umur sebulan ya, jangan dibilang diare gitu. Oke. Jadi nanti Anda nampak pasien-pasien yang diare itu cengeng ya. Cengeng ini ada ini cengeng, gelisah ya. Itu udah tanda-tanda dehidrasi. Yang lebih berat lagi nggak mau minum, penurunan kesadaran. Ya, kalau cengeng gelisah nih biasanya mau minta minum terus dia. Ya, suhu badan meningkat, nafsu makan menurun, itu tanda-tandanya. Ya, kemudian di fesesnya nih bisa ada darah, bisa ada lendir. Kemudian kalau dia berubah warna kehijauan, nah itu biasanya masih sisa-sisa empedu yang disekresi lewat feses ya. Jadi kalau melihat orang diare itu biasanya kita lihat
anusnya lecet, ya, anusnya lecet karena BAB-nya banyak, produksi asam tinggi, ya, sehingga banyak asam di dalam mukosa anus itu menyebabkan warna yang kemerahan mengiritasi. Ini biasanya pada diare-diare yang disebabkan oleh defisiensi atau kerusakan pili usus sehingga terjadi gangguan penyerapan laktosa. Nanti kita bicarakan, nanti ada pasien-pasien dengan diare malabsorpsi, nanti kita bicarakan, dia nanti akan anusnya akan kemerahan. Jadi ada gejala muntah lagi deh, muntah baik sebelum maupun sesudah diare, bisa muntah, didahului oleh muntah. Yang muntah-muntah ini ya menyebabkan dehidrasi juga, berat badan menurun, terutama ubun-ubun. Kalau dehidrasi ini ubun-ubun besarnya menjadi cekung, jadi ada harus ngeraba. Ubun-ubun kalau orang bayi atau anak dengan diare masih di bawah 8, tolong ubun-ubunnya diperiksa. Ini cekung. Nah, kalau cekung udah dehidrasi dia. Yang normal itu adalah datar. Ya, tonus dan turgor kulitnya menurun. Nah, ini nanti di dalam pemeriksaan fisik belajar yang mana namanya tonus, yang mana namanya turgor yang menurun. Dievaluasi ada selaput, lendir, mulut dan bibir menjadi kering. Yang normal tuh masih ada berair, basah ya. Jadi ada cairan masih, tapi kalau sudah dehidrasi dia akan menjadi kering. Itu manifestasi klinisnya ya. Kejadiannya ya, penyebaran diare ini melalui oropekal, jadi bisa itu penyebaran melalui makanan minuman yang tercemar atau kontak langsung dengan tinja penderita ya. Kalau sebabnya oleh kuman ya. Tapi lebih banyak ini terjadi ya. Tapi penyebabnya bukan kuman saja. Nanti kita lihat etiologi daripada dia. Jadi bisa kita kurangi dengan menurunkan risiko dengan memperbaiki perilaku. Ya. Contohnya satu, jadi harusnya diberikan ASI eksklusif. Ini seperti tidak memberikan ASI eksklusif secara penuh. Nah, ini adalah faktor risiko. Ya, jangan dibuat risiko pada bayi-bayi baru lahir. Ini risikonya. Menggunakan susu botol, menyimpan makanan masak ya pada suhu kamar ya. Menggunakan air minum tercemar ya berasal dari tinja, tidak mencuci tangan ya sesudah BAB atau sebelum memasak, tidak membuang tinja yang benar ya kan, itu perilaku itu contoh. Nah, kita lihat ini adalah penyebab diare akut ya, diare akut pada anak. Yang terjadi ini adalah kolomnya gini yang ada di dalam benak Anda, klinis diare, untuk mencari kira-kira apa sih penyebabnya, akar masalahnya. Jelas dampaknya seperti tadi, klinisnya sepertinya dehidrasi ya, punya komplikasi-komplikasi yang lain, semua penyebabnya seperti ini. Jadi kita bagi penyebabnya itu ada yang bersumber infeksi. Kalau infeksi itu ada kemasukan barang luar ya. Jadi ada kuman. Kuman-kuman itu bisa bakteri, bisa virus, bisa parasit yang menyebabkan diare. Nanti Anda harus tahu ya. Jadi infeksi yang terbanyak memang. Kemudian malabsorpsi ya, malabsorpsi itu gangguan penyerapan. Nanti saya jelaskan sedikit tentang diare malabsorpsi. Kemudian penyebab alergi ya, alergi juga ya, alergi itu menyebabkan anak-anak datang dengan diare, lendir, ada darah seperti alergi susu sapi. Nanti anak-anak bayi baru lahir diberikan nanti diarenya, dia pasien diare, kemudian ada lendir darah, bisa alergi, bisa infeksi. Jadi antara infeksi dengan alergi pada bayi-bayi baru lahir, nah itu agak susah membedakan. Perlu dicermati ini yang mana. Ya, susah.
Kemudian pasien-pasien gangguan sistem imun, ya, juga itu menyebabkan diare-diare seperti pasien-pasien HIV. Nanti klinisnya diare karena gangguan struktur daripada mukosa usus, keracunan, dan sebab-sebab lain yang lebih jarang. Ini baik keracunan bahan kimia, ya, dan racun-racun yang lain, termasuk jasad renik, alga, ikan, buah, sayur, itu ada racun-racunnya, itu kadang-kadang juga membuat diare. Jadi yang terbanyak itu adalah yang makin ke atas, makin banyak penyebabnya. Dan saya harapkan adik-adik membaca dan mengertikan itu bagaimana terjadinya infeksi. Itu menyebabkan diare, bagaimana malabsorpsi membuat dia diare, kemudian bagaimana dia alergi menjadikan seorang diare. Nah, itu nanti ada baca-baca, silakan dimengerti untuk lebih lanjut, ya. Ya, sudah ya. Oh, dijelaskan lagi nih infeksinya yang ditekankan lagi. Ada bakteri, bakterinya. Nah, ini nanti bakteri Shigella khasnya bagaimana? Salmonella ciri-cirinya bagaimana? E. coli, ya, Bacillus, ya, dan lain-lain, Campylobacter aeruginosa, ya, semua ini nanti ada ciri khas. Yang sering ini adalah ada spesifik-spesifiknya begitu ya. Seperti yang jarang kita lihat sekarang penyakit yang disebabkan bakteri karena kolera, ya. Itu agak jarang sekarang. Ya, jarang. Yang masih banyak ini Shigella, Salmonella, E. coli. Itu. Ini sangat masih banyak kita lihat. Ini paling terbesar biasanya. Nanti dari pemeriksaan laboratorium, dari analisa feses, baru kita bisa menilai etiologinya. Virus, ya, virus-virus sekarang, ya, rotavirus, coronavirus, juga menyebabkan dia diare. Sekarang ini belum ada nih. Jadi virus-virus itu ya nempel di mukosa usus, mengganggu pertumbuhan usus, mengganggu sistem ada di usus, sehingga mengganggu penyerapan, menyebabkan dia diare. Parasit, ya, parasit protozoa. Ini yang terbanyak parasit nih, Entamuba histolytica. Ini banyak sekali Entamuba ini. Jadi yang menyebabkan dia diare, ya, banyak pada amuba pada anak-anak, Giardia lambia, Balantidium coli. Ya, ini nah, biasanya bisa dilihat lewat pemeriksaan feses rutin. Nanti kita lihat kuman-kumannya. Ya, saya ingin menjelaskan sedikit tentang patogenesis, ya. Dan salah satu saya ambil adalah yang terbanyak ini rotavirus. Kan virus tuh, virus. Virus itu membuat epitel sel menjadi rusak, proliferasi, rusaklah sel epitel usus. Ya, dengan kerusakan epitel usus ya terjadi gangguan sekresi, ya, dan air dan elektrolit. Turunlah enzim, menurunkan enzim disakaridase, ya, menyebabkan dia terjadi gangguan malabsorpsi, terutama kerusakan epitel usus, sehingga membuatkan defisiensi enzim laktase, sehingga gangguanlah terjadi penyerapan laktosa yang disebut sebagai malabsorpsi itu, sehingga klinisnya akan menjadi diare. Ya, ada hal-hal yang meningkatkan kerentanan terhadap diare, ya sudah tadi. Penyakit-penyakit ini tidak mendapat ASI, kurang gizi, ya, penyakit campak itu faktor-faktor yang membuat menjadi rentan. Penyakit campak itu membuat rusak epitel di dalam usus. Kemudian gangguan-gangguan sistem imun. Ya. Kalau bakteri penyebabnya, kalau ada bakteri masuk di mulut, masuk ke usus, nah, penumpukan pada mukosa, sehingga terjadi sekresi cairan yang meningkat, kapas penyerapan yang meningkat. Bakteri ini akan mengeluarkan toksin-toksin, ya.
meningkatkan absorpsi Na, meningkatkan sekresi klorida, sehingga sekresi air dan elektrolit meningkat di dalam luman usus. Ya, itu membuatkan juga jadi diare. Bakteri ini juga membuat infeksi mukosa. Ada juga yang membronkitis sehingga epitel usus itu rusak sehingga membentuk abses sehingga jadilah diarenya berdarah karena ada kerusakan mukosa. Itu sifat-sifat bakteri nih, masing-masing bakteri punya gaya-gaya tersendiri. Jadi pada prinsipnya seperti ini gitu. Baik E. coli, apakah dia kolera, apakah dia Shigella, ya. Gitu. Itu yang menyebabkan cara-cara kerja dia merusak usus. Protozoa, ya, macam-macam protozoa sama pada prinsipnya, ya, mikroabses, diare darah, pemendekan pili usus. Jadi dia mengganggu. Jadi usus mekanisme daripada regulasi daripada usus itu diganggu, ya, gitu ceritanya protozoa. Ya, sekarang setelah tahu ya, etiologi, penyebab, yang penting itu sekarang adalah bahwa yang membahayakan apapun penyebabnya, kita dibebankan adik-adik harus tahu derajat dehidrasi itu sendiri. Jadi derajat dehidrasi. Jadi ada yang membuat bilang derajat dehidrasi ringan, sedang, berat menurut kehilangan cairan ya, sekian persen kita ambillah gambarannya. Kalau dia ringan itu paling di bawah 5%, dehidrasi sedang 5-10%. Kalau yang sudah berat di atas 10-12% kehilangan cairannya. Itu menyebabkan berdasarkan kehilangan berat badannya juga itu ya. Kehilangan berat badannya. Ada juga istilah lama ini Moreskin ya, sudah jarang dipakai. Nanti saya carikan yang lebih mudah, ya. Lebih mudah. Boleh dipakai. Ya. Untuk kekenyalan kulit, ya ada namanya tes turgor kulit. Nanti dipelajari ini bagaimana orang memilih dehidrasi ringan, sedang. Jadi turgornya berapa detik gitu ya? 1-2 detik nanti melihat di sana. Kalau dicubit lebih daripada 2 detik biasanya hasilnya sudah mulai dehidrasi berat. Ini ya. Jadi kalau misalnya ubun-ubunnya sudah menutup, kita bisa menilai juga dari frekuensi kencingnya. Jadi frekuensi kencing juga dilihat ya. Ya berapa jam, terus warna kencing ya deh. Warna kencing jangan lupa. Warna kencing menjadi jernih sampai warna keruh, warna tuh kemerahan tuh tua itu makin jernih dia makin ringan dehidrasinya, makin pekat ya makin berat, gitu ya. Itu salah satu. Dan banyak sekali tanda-tanda dehidrasi yang bisa dinilai. Ya, ini ringan, sedang, dan berat. Nanti saya lanjutkan saja, tunggu dulu ya. Nanti saya lanjutkan yang pakai yang MTBS kriteria WHO saja. Nah, ini menurut MTBS. Jadi ini yang lazim kita pakai sekarang. Jadi lebih simple. Jadi sudah bukan simple ya, sudah dalam manajemen terpadu balita sakit. Jadi WHO, IDAI, Depkes. Ya, ini udah melihat klinis dan fisiknya sudah kita bisa lihat. Misalnya dehidrasi berat ini ya. Ya, terdapat atau lebih dari tanda-tanda berikut ini. Kalau misalnya letargi atau tidak sadar, tapi pasti kita pikir dehidrasinya berat. Ya, itu kata kuncinya letargi atau tidak sadar. Kemudian mata cekung, ya, yang dehidrasi sedang juga bisa ringan sedang kelihatan cekung, tapi mata cekungnya lebih berat. Tidak bisa minum atau malas minum dan tidak mau minum malah. Yang seperti ini, tidak mau minum. Ya. Cubitan kulit perut ya kembali sangat lambat. Ya itu sudah enggak sadar, pasiennya malas, letoy, kita lihat itu. Ya itu udah masuk kriteria dehidrasi berat. Jadi kita clue kata kuncinya di sana. Jadi yang begini ini adalah ini sebenarnya tahap rencana terapi C yang berat seperti ini. Kita di dalam poliklinis itu sudah harus dirujuk ke rumah sakit, segera mencari tata laksana cairan intravena, ya.
kalau bisa selama masih minum silakan berikan sedikit demi sedikit gitu ya. Jadi datangnya anak-anak dengan dehidrasi berat ini mendadak berat, biasanya kita curigai apa? Kolera. Ya. Ya. Hati-hati kolera, tapi sekarang sudah jarang. Kalau yang lainnya pasti dia akan bertahap dari ringan dulu, dari ringan sedang gitu. Kalau dia mendadak buru-buru kok cepat mana bisa dehidrasi berat ini bisa kolera, bisa kalau bayi-bayi ini kita pikirkan adalah infeksi rotavirus. Nih, datangnya dengan dehidrasi berat, anak umur 1 bulan, 2 bulan, ujung-ujung mencret 1 kali 2 kali langsung jeret. Kemudian yang dehidrasi ringan sedang, nanti kata kuncinya, nah ini kalau dehidrasi ringan dia mau minum dia, mau minta minum, haus, tapi rewel, mata cekak-cekung, cubitan kembali lambat, sama. Ya ini kita bisa masih tangani dengan rencana terapi B pada WHO, MTBS. Nanti adik-adik baca lagi MTBS ada kuliahnya. Nah, rencana terapi B ini dengan pemberian oralit. Kemudian yang ketiga yang tanpa dehidrasi ya masih bagus, cuma diare saja, ya masih ringan. Ini berikan oralit saja. Ya. Jadi mengobati diare itu mencegah terjadinya dehidrasi, mengobati dehidrasi dengan cepat dan tepat, nah, dan tetap memberikan makan pada anak. Termasuk nanti mengobati yang terbaru ini adalah 5 lintas diare. Termasuk memberikan gizi nih, kayak makan ini termasuk gizi, rehidrasi, antibiotik yang selektif, ya. Kemudian diberi zinc, itu 5 lintas diare. Ini baru dulu mungkin ini slide-nya sudah lama. Benar 5 lintas diare. Peran obat dalam penata laksanaan diare. Jadi obat-obat itu yang antibiotiknya itu yang kita berikan itu adalah selektif kecuali yang disebabkan oleh infeksi. Jadi pemberian antibiotik yang tepat. Jadi peran-peran dari pengobatan diare itu adalah 5 lintas diare. Kecuali dia terbukti adanya suatu infeksi bakteri, ada infeksi, maka baru diberikan atau protozoa, baru diberikan antimikroba, ya. Nah, ini rencana pengobatan A untuk mengobati diare di rumah. Ini adalah diare yang tanpa dehidrasi ya, Dek ya. Tanpa dehidrasi, silahkan Anda baca. Cara menerangkan ini ada di WHO ada, di Depkes ada, di MTBS ada. Jadi memberikan cairan. Pada prinsipnya adalah mengganti cairan yang hilang. Bisa dengan cairan rumah tangga dan yang sudah ada dibuat adalah cairan oralit ya, yang baru dengan osmolaritas yang tidak tinggi. Kita disesuaikan. Ya, nah, pengobatan A silakan. Rencana terapi B. Jadi untuk pasien-pasien yang dehidrasi ringan sedang, pengobatannya adalah masuk di rencana pengobatan B. Jadi pada prinsipnya ada di sini adalah masih diberikan rehidrasi oral, bukan rehidrasi intravena. Kecuali rencana terapi B ini gagal. Jadi intinya adalah oral. Cairan oral. Ya, terapi B tadi dehidrasi ringan sedang, Adik kan sudah tahu kriterianya, dibaca ulang pengobatannya seperti ini. Jadi oralit yang diberikan dalam 3 jam pertama, diberikan dia oralit dengan teknik Adik untuk bisa memasukkan oralit ini. Nanti ada di puskesmas atau di perifer, ini yang harus dikerjakan di poliklinik. Nah, ini masih di ranah rawat jalan. Ya, diberikan oralit ya 75 cc per kilo di dalam 3 jam. Nah, nanti ada itu kriteria jumlah oralitnya berapa, bisa Anda baca sesuai dengan tabel. Jadi ini prinsip-prinsip untuk rencana terapi B. Adik bisa baca bagaimana teknisnya. Ya, ini ada A, B, C, D, E, suatu kelompok-kelompok ini baca lebih
cara-caranya ya. Pada prinsipnya aja uro saja, usaha rehidrasi oral saja. Dan tetap memberikan makan anak tetap ya. Nah, ini yang rencana terapi C. Jadi pada pasien-pasien hanya pasien-pasien dengan dehidrasi derajat berat, rencana terapi C dan perlu di layanan rumah sakit. Ya, jadi yang ini baru ada tempatnya pemberian cairan intravena ya. Cairannya karena perlu penanganan yang cepat untuk mengatasi rehidrasinya. Jadi kalau belum waktunya kita memberikan cairan intravena, misalnya terapi yang dehidrasi ringan kita sudah diberikan atau sedang, mohon maaf ya. Halo, entar dek. Entar, dan, nggih sampai nggih. Nggih. Oh, nggih. Ya, mohon maaf diganggu. Rencana terapi C. Jadi rencana terapi C ini untuk yang dehidrasi berat. Jadi mulai diberikan cairan intravena ya. Ya, itu lihat itu. Umur misalnya di bayi di bawah umur 12 bulan. Jadi harus pemberian cairannya adalah 30 cc dalam 1 jam. Ya. Dalam lebih panjang waktunya yang di bawah 12 bulan. Karena takut kelebihan. Jadi 30 cc per kilo di dalam 1 jam. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan 70 cc per kilo per jam dalam 5 jam. 70 per kilo dalam 5 jam. Jadi dalam 5 jam. Jadi totalnya adalah cairan itu masuk pada bayi di bawah 12 bulan itu 100 cc per kilogram berat badan di dalam 6 jam. Gitu. Ya itu yang nanti bagaimana mekanisme tetesan nanti adik belajar. Ya, tapi ini bukan untuk dokter umum, biasanya sudah di rumah sakit rujukan, di UGD, nanti secara klinis teknis lebih murah, lebih mudah kalau udah biasa. Kalau anak-anak di atas 1 tahun, ya kita berikan yang 30 cc per kilo dalam setengah sampai 1 jam boleh, dilanjutkan 2,5 sampai 3 jam yang 70 cc per kilo. Nah, adik-adik bisa lihat, ini intinya seperti itu. Kebutuhan cairannya dia. Ya nanti adik dicermati ya. Ya ini pemberian oralit, silakan untuk tambahan cara-cara di rumah. Ya, ini nih cara-cara pemberian cairan oralit untuk dehidrasi sedang adik bisa lihat ya, jumlah-jumlahnya sudah dibuatkan lebih mudah. Jadi obat-obatan untuk diare. Jadi obat-obatan untuk diare itu hati-hati. Jadi tidak ini yang utama. Limpah lintas diare itu saya jelaskan tadi. Tolong baca lagi yang punya Depkes. Ini karena PowerPoint-nya sudah agak lama, saya belum 5 lintas diare. Jadi obat-obatan tidak harus diberikan semua, kecuali dia antibiotikanya selektif khusus untuk kasus-kasus tertentu. Ya, tidak semua diare diberikan antibiotika. Kalau kolera, ya tetrasiklin. Kalau kita curigai disentri yang sebabnya sigelosis, cotrimoxazole, ampicillin. Kalau amoeba, ya golnya metronidazole. Ya, giardiasis ya metronidazole juga obatnya. Jadi ini klinisnya pasien-pasien ini bagaimana gitu. Biasanya sih ada lendir darah. Pasien-pasien kayak ini sih berlendir dan berdarah. Ya, jadi dulu waktu saya masih sekolah itu ya obat-obat seperti ini, antispasmodik, absopekal, infektin itu diberikan, itu sudah tidak ada lagi. Jadi sudah tidak direkomendasikan dan tidak ada evidence base-nya, malah merugikan ya. Nah ini yang kuliah ini yang
membuat cara pikir kita berubah. Ya. Jadi apa yang harus bisa mencegah diare? ASI, ya, memperbaiki perbaikan makanan, ya apa namanya, pengganti air susu ibu PASI itu dipersiapkan dengan baik. Air yang bersih, mencuci tangan, menggunakan jamban, cara membuang tinja yang baik, pemberian imunisasi campak, ya. Ini nih, ini salah satu pencegahan juga ini. Karena kalau sudah kena campak, ya semua rontok ususnya. Jadi pilih-pilih ususnya dia karena menyerang epitel sel campak itu. Jadi berat. Apapun kalau udah campak kena penyakit yang lain ikut berat. Jadi ada beberapa catatan silakan. Obat yang tidak dianjurkan, ya itu sudah tidak ada yang dipakai lagi obat-obat seperti ini. Ya sudah, pencegahan diare sudah, cara-cara menjaga tubuh. Obat antimikrobia pada penguatan diare akut, adik bisa. Kalau kolera, obatnya pilihan 1, pilihan 2, itu ada ya. Silahkan tetrasiklin, mudah dimengerti itu. Ya, kalau Shigella, disentri, sudah. Shigella sudah cotrimoxazole, ya bisa nalidic acid, silahkan pilih. Ya. Amuba, Giardia lamblia. Kadang-kadang di pertanyaan-pertanyaan di UKDI itu keluar yang penyebab ini nanti apa pilihan obatnya gitu. Kadang-kadang dipilihkan dia pada. Ya, saya akan membicarakan setelah tertahu etiologi mengobati ini, komplikasi diare yang kita cegah ini. Kita awalnya adalah mencegah komplikasinya ini tertentu mengatasi dehidrasinya. Ini akibat dehidrasinya dan kita belum tahu akar dasar penyebabnya. Itu kalau tidak ingin menjadi ada komplikasi, diperbaiki pemahaman tentang rehidrasi dan kemudian patofisiologi daripada diare ini apa sih? Ya, jadi komplikasi kita yang takutkan apa ini? Seperti hipernatremia. Jadi natriumnya meningkat. Padahal pasien ini sudah buang-buang air, sudah muntah-muntah, ya, kok natriumnya juga meningkat, ya. Jadi pasien-pasien kayak gini nih, ya, muntah dan cairannya sudah menurun juga, dia klinisnya sangat haus, tanda dehidrasinya tinggi dan klinisnya menjadi kejang, ya. Kemudian atau kadang-kadang hipernatremia ini juga karena terapi oralit yang hiperosmolar, yang kelebihan oralit ada kadar natriumnya tinggi. Sekarang sudah berubah. Sekarang sudah yang oralit standar WHO yang normo osmolaritas gitu ya. Kemudian pasien-pasien yang dengan hipernatremi ini, anak ini muntah, diare akibat dari minum susu formula. Susu formula mengandung natrium tinggi. Jadi cairannya banyak hilang, tetapi elektrolit natriumnya di dalam susunya tinggi sehingga di dalam darah natriumnya sangat tinggi. Ya ini sangat membahayakan sekali hipernatremi ini. Kalau kita mendapat seperti ini memang kadang-kadang tidak kelihatan kalau tidak pengalaman sekali hipernatremi, hiponatremi, ini gangguan elektrolit ini yang mengancam sekali. Jadi sehingga pasien-pasien ini harus kita prediksi yang mana. Kalau yang hipernatremi itu biasanya ingat yang minum susu formula bayi-bayi. Yang hiponatremi itu biasanya loss, banyak yang keluar dan tidak ada yang masuk. Rehidrasinya kurang baik. Klinisnya juga kejang. Kematiannya nomor 1 nih yang hiponatremi. Makanya hati-hati lihat kalau ada diare dehidrasi kalah sedang ke atas apalagi sampai ke berat, harus ngecek kadar elektrolit gitu ya. Demam, biasalah ada demam tinggi ya, karena bisa disebabkan oleh kuman-kuman yang menyebabkan diare, bisa oleh karena dehidrasinya ya.
Jadi diberikan anti demam, antipiretik. 4, ini overhidrasi. Overhidrasi ini karena rehidrasinya yang terlalu cepat over ya. Jadi kalau dehidrasi ringan sedang sudah diinfus, dikasih cairan dehidrasi berat. Ya, terlalu banyak. Ini yang membahayakan kita. Jadi nanti di dalam mempelajari ilmu diare ini harus tepat. Jadi sebagai klinisi kita belajar nanti di dokter muda. Melihat yang mana sih klinisnya seperti ini. Nah, jadi kita dibekali teori dulu hari ini. Nanti di dokter muda, adik bisa melihat kondisi seperti ini. Jadi overhidrasi biasanya matanya bengkak ya, udim, kemudian di paru, ya, harus periksa di parunya, ketemu ronki. Jadi dulu suaranya halus gitu, sekarang sudah mulai ada kedengaran tambahan suara di dalam paru-parunya. Itu menandakan dia sudah ada cairan di dalam paru-parunya. Ya, ini tindakannya harus segera diselesaikan. Kemudian yang kelima, komplikasi diare asidosis metabolik. Asidosis metabolik ini terjadi, ini adalah gangguan metabolik akibat dari cairan yang keluar terlalu banyak, kemudian asam laktat tinggi di dalam darah, kemudian karbonatnya keluar sehingga menjadi asidosis metabolik. Tanda-tandanya napasnya cepat, namanya napas cepat dan dalam. Ya. Diare, terus anaknya sesak, hati-hati. Ini asidosis. Periksanya dengan mengecek analisa gas darah, ya. Kemudian lagi komplikasi yang sering ini hipokalemia, kaliumnya di bawah 3 milimol per liter. Ini bahayanya apa? Ya bisa henti jantung ya. Aritmia jantung dan henti jantung, lemas, perut kembung. Ini biasanya perut kembung biasanya. Karena kalium kan untuk membantu kontraktivitas otot. Jadi biasanya dia menjadi melebar, jadi perutnya menjadi kembung. Detak jantung terganggu dan sampai bisa berhenti. Nah, jadi diberikan tambahan kalium. Jadi makanan yang mengandung kalium diberikan suplemen kalium. Nanti di dalam cairan itu nanti terapi rehidrasi itu ada cairan intravena. Jadi cairan intravena itu macam-macam jenisnya. Ada untuk yang untuk rehidrasi, ada yang untuk maintenance, ada untuk koreksi gitu ya. Itu banyak-banyak nanti. Tapi adik tidak ada pengetahuan saja. Tidak sampai ke sana level penanganannya. Nah, ini klinis kompleks, ileus paralitik akibat kaliumnya rendah, perutnya nanti kembung dia. Peristatik menurun. Ya, jadi kontraindikasi pemberian cairan orang perut orang kembung ini justru diet masukan dihentikan diganti dengan cairan intravena. Kejang ya. Kejang ini bisa karena gangguan elektrolit tadi, bisa karena kurang gula, bisa karena ada faktor-faktor infeksi yang menyertai ya. Biasa penyakit radang otak, meningitis, encefalitis, ya, jadi disertai diare, ya, bisa menyebabkan kejang. Jadi kejang ini sering ini kita orang diare dengan kejang pasti panik di UGD. Nah, ini komplikasi lain malabsorpsi nanti kita jelaskan juga dan intoleransi laktosa ya. Kalau pasien-pasien yang infeksi virus ya, ini menyebabkan seperti ini. Jadilah osmotik diare. Malabsorpsi glukosa ya, glukosa pun tidak terserap sehingga menjadi hipoglikemi. Muntah ya. Muntah sudah tadi ya, muntah menyebabkan dehidrasi. Nah, kalau dia sampai kekurangan banyak cairan sehingga menjadi gagal ginjal akut, hipovolemik akibat dari dehidrasi berat dan shock yang tidak tertangani dengan baik sehingga aliran darah ke ginjal terganggu. Nah, ini repot lagi nih kalau sudah gagal ginjal ini dan perlu perawatan di pediatric intensive care. Ya, saya kira
isi kuliah saya itu tentang diare akut. Sudah saya selesaikan, nanti adik baca-baca ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya.